Otomatisasi tata kelola kepegawaian. Untuk hari ini kita masuk di bab 1. Di dalamnya itu penghargaan untuk pegawai. Oke. Di sini pengertian penghargaan pegawai yaitu yang diberikan terhadap pegawai di suatu organisasi dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja dari pegawai. Penghargaan berasal dari bahasa Inggris yaitu reward, yang berarti ganjaran atau hadiah. Pengertian penghargaan pegawai menurut para ahli adalah sebagai berikut. Sebenarnya pengertian penghargaan pegawai itu menurut para ahli ada banyak, melebihi lebih dari 10, tapi di sini Ibu akan mengambil hanya 4. Yang pertama yaitu dari para ahli Scholes dan Shadili tahun 2005, reward adalah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang karena dia melakukan sesuatu. Hal tersebut wajar digunakan sebagai apresiasi, ungkapan terima kasih dan perhatian kita terhadap pegawai. Yang kedua dari Bapak Kadarisman pada tahun 2012, penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Yang ketiga, Bapak Istijanto, penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket, atau pita. Untuk yang selanjutnya, dari Bapak Nugroho pada tahun 2006, penghargaan atau reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Jadi, penghargaan pegawai itu sebenarnya untuk memberikan motivasi untuk para pegawai agar lebih giat lagi untuk mencapai tujuan atau mencapai yang ditargetkan oleh perusahaan, seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk di dalam dasar hukum penghargaan. Dasar hukum penghargaan yaitu dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian atau penghargaan yang berupa material dan non-material. Dasar hukum yang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Oke, di sini dasar hukum penghargaan harus kalian ingat baik-baik karena dasar hukum penghargaan dan undang-undang pada nomor tahun 25 tahun 1994, nomor 20 tahun 2009, nomor 35 pada tahun 2010 itu nanti akan keluar di dalam ujian kompetensi untuk kalian. Oke, kita lanjut di sini. Tujuan pemberian penghargaan pegawai. Tujuan pemberian penghargaan pegawai yaitu menurut Bapak Nugroho pada tahun 2006 mempunyai tujuan utama dari program penghargaan atau reward. Antara lain sebagai berikut, yaitu ada 3. Menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Sebenarnya ada lagi, ini tuh untuk memotivasi ya, Ibu bilang tadi, untuk memotivasi diri pegawai itu untuk lebih giat, untuk lebih rajin mencapai pada tujuan atau target yang ditentukan oleh perusahaan atau yayasan gitu ya. Untuk setelah itu kita lanjut di manfaat penghargaan. Manfaat penghargaan ini yaitu penghargaan yang diberikan organisasi kepada pegawai akan mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lainnya. Yang kedua, memberikan motivasi penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu personil dalam
memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka gitu ya. Jadi manfaatnya itu untuk menarik perhatian para pegawai, personil, jadi untuk memberikan informasi bahwa mereka itu harus lebih rajin dan lebih giat lagi, dan mereka tahu pentingnya kita itu untuk mengingatkan mereka agar mereka mengetahui sesuatu yang diberi penghargaan itu dibandingkan dengan hal yang lainnya. Jadi merasa lebih dihargai sebenarnya untuk para pegawai jika diberikan bonus atau diberikan penghargaan gitu, karena tidak bisa semua para pegawai itu mendapatkan penghargaan seperti itu ya. Oke, kita lanjut di komponen penghargaan. Komponen penghargaan itu adalah gaji, bonus, insentif, dan promosi. Gaji yaitu dibayar secara periodik, itu memang wajib. Jadi kita sebulan masuk untuk bekerja itu wajib dibayarkan. Tetapi gaji akan tetap dibayarkan walaupun pegawai tersebut tidak masuk kerja dengan alasan yang tepat. Misal alasan yang tepat itu sakit dengan memberikan bukti yaitu surat dokter gitu. Bukan hanya untuk misalkan Bu manajer saya izin untuk liburan. Ya itu kan tidak alasan yang tepat dan tidak urgent gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya bonus. Bonus adalah tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai karena nilainya di atas gaji normal. Misalkan pegawai itu mencapai target untuk mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Akhirnya perusahaan itu mendapatkan bonus. Pegawai itu mendapatkan bonus yang diberikan oleh perusahaan atau yayasan seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu insentif. Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif, contoh misalkan BPJS tenaga kerjaan, itu insentif yang akan diberikan kepada semua pegawai gitu oleh perusahaan yang akan dimiliki oleh para pegawai gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, promosi. Promosi itu adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya. Misalkan jabatan hanya jadi staf. Nah, dari staf karena kinerjanya bagus, kinerjanya baik, tidak ada masalah, maka akan ditaikkan untuk promosi jabatan ke manajer. Nah, seperti itu. Itu tetapi bukan berarti tugasnya tidak menambah, akan tetapi tugas, tanggung jawab, dan serta wewenang yang akan lebih tinggi pula, dan itu akan dipertanggungjawabkannya harus lebih berhati-hati, lebih kompeten, lebih teliti gitu ya. Untuk yang selanjutnya terakhir, bentuk dan wujud penghargaan kepada PNS. Pegawai negeri sipil sebagai manusia tidak terlepas dari karakteristik manusia pada umumnya, yaitu ingin dimengerti, merasa perlu diperhatikan, tak ingin disalahkan, dilayani dengan baik, ingin dihargai, dianggap penting, merasa nyaman, dan selalu ingin harapannya terpenuhi. Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap harapan dan keinginan PNS yang telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya atas berjasa terhadap negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa dapat dengan diberikan penghargaan. Penghargaan kepada PNS ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya. Secara khusus, penghargaan kepada PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, yaitu tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Seperti itu ya. Oke, di sini ada rangkumannya, bisa kalian baca rangkumannya. Ini sama seperti yang tadi, hanya Ibu rangkum sedikit. Oke, di sini ada tugasnya, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu tugasnya sampai waktu yang sudah Ibu tentukan. Setelah hanya sampai di sini materi Ibu, cukup bab 1 Ibu sudah sampaikan. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan untuk bab 2. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. See you, assalamualaikum.